Duh, bingung ya ini. Mau dipasarkan kemana lagi tanaman hias, kelincinya? Kok di internet juga nggak nemu pangsa pasarnya kemana ya? Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi kreatif, menguasai lingkungan dan sumber dayanya sendiri, Badan Karantina Pertanian berperan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pendampingan dan bimbingan ekspor, peningkatan ragam komoditas dan negara tujuan kepada masyarakat. Hal ini mendorong Barantan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan publik yang berdampak. Sebelum hadirnya inovasi aplikasi iMES, pelaku usaha harus mendatangi langsung meja layanan informasi karantina pertanian, baik di pusat maupun UPT. Hal ini tentunya memerlukan waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Masyarakat belum diberdayakan dalam sektor pertanian secara optimal, sehingga produk pertanian belum berdaya saing di pasar global. Masyarakat pertanian masih kebingungan untuk memasarkan produknya. iMES secara langsung maupun tidak langsung dapat membuka peluang untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar global, oleh karenanya diperlukan sumber daya yang lebih banyak. Pemberdayaan masyarakat melalui iMES ini dapat terjadi secara masif mulai dari petani, calon eksportir, buyer, akademisi, atas pertanian untuk mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri, modern. Tiap bulan pun permintaan kita untuk ke Amerika, ke Kanada, Jerman terkadang tidak terpenuhi juga karena kapasitas produksi juga menjadi kendala kita juga. Makanya di tahun ini juga saya coba meng-hire dan membina beberapa mitra petani di sekitaran sini. Total sih ada 65 petani yang udah kita bina. Aplikasi iMES sih sebenarnya sangat membantu ya buat saya, khususnya saya pun juga bisa ngelihat potensi-potensi pasar mana aja sih yang bisa kita lebih kembangkan lagi, yang bisa kita sasar lagi ke depannya. Kayak saya lihat di aplikasi iMES, Timur Tengah, Taiwan, itu beberapa jenis philodendron kayak di belakang-belakang saya ini kan belum banyak tersentuh juga, belum masuk juga ke daerah sana. Mungkin ini di market Amerika udah sering nih kita ekspor ke sana, harganya pun juga udah cenderung turun. Ketika ada aplikasi iMES, kita tahu beberapa negara yang memang marketnya masih belum tersentuh, mungkin tanaman ini bisa harganya juga masih bagus juga gitu. Itu sangat membantu sekali sih buat kita dan para petani. Tahun 2021 kita melihat potensi ekspor ini semakin besar dan juga kita dapat dorongan dari Pemprov Jabar untuk kita membuka klaster kemitraan. Sampai kita sekarang itu sudah terdaftar 30 mitra yang bergabung dalam kemitraan ini. Nah, dalam perjalanannya kita sudah berkembang dan juga mempunyai jumlah produksi yang sangat cukup untuk ekspor. Namun di satu negara yang kita tuju ini kita mengalami kendala juga, yang dimana akhirnya kita harus berpikir ke negara mana lagi yang akan kita tuju untuk progresi ekspor ini. Nah, dengan ada aplikasi iMES ini, akhirnya kita terbuka bahwa banyak negara-negara yang ternyata sudah ada potensi ekspornya. Dan akhirnya coba kita telusurin. Dengan dukungan aplikasi ini juga kita bisa memasukkan profil kita ke dalam aplikasi tersebut. Dan semoga akhirnya pasar ini akan lebih terbuka untuk para klien melihat profil kita. Intinya dengan aplikasi iMES ini, Barantan memposisikan diri untuk menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, antara eksportir dan buyer. Ketika ada buyer yang ingin membutuhkan produk tertentu, maka dengan sistem yang terbangun ini, karantina juga akan mudah menginformasikan kepada pemilik-pemilik atau kepada eksportir-eksportir yang akan mengekspor produk itu. Sebaliknya juga, kita bisa memberikan layanan kepada eksportir bahwa negara-negara tujuan mana saja yang membutuhkan produk-produk spesifik yang dimiliki oleh para eksportir itu. Saat ini iMES sudah dilakukan replikasi oleh UPT Karantina Pertanian Manado, Minaesa, Manado Information of Agricultural Single Data, dan Pemda Jateng. Inovasi ini sangat memungkinkan dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk penentuan pengambilan kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian di wilayahnya. Selain terus mengembangkan fitur, strategi keberlanjutan iMES dilakukan melalui kerjasama yang intensif dengan instansi pusat, daerah, juga pemangku kepentingan terkait. iMES, aplikasi peta ekspor komoditas pertanian Indonesia untuk dunia. Masyarakat pertanian berdaya, ekspor berkelanjutan.